Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali pagi hari ini bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui Renungan Harian Toraya edisi Rabu 30 Agustus 2023. Bahan bacaan kita dari Kitab Mazmur pasal 83 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita bersama berdoa mempersiapkan hati dan diri kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapa, kami ucapkan atas penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami tadi malam, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini, masih dalam berkat karunia dan kemurahan Tuhan yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk kembali menempuh hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini, hal yang pertama yang boleh kami lakukan adalah mengalokasikan waktu kami untuk bersaat teduh bersamamu. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan hadir, membuat kami menjadi manusia yang lebih baik lagi melalui firman dan ajaran yang Tuhan berikan melalui renungan pada pagi hari ini. Berkenanlah Bapa menjadikan waktu ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk hidup dan semakin berkenan kepadamu. Kami mohon Tuhan, Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Diamkanlah suara-suara di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, sehingga hanya suara Tuhan yang terdengar menggema di dalam hati dan pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kami naikkan doa dan permohonan yang jauh dari sempurna ini ke hadirat Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 83 ayat pertama sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Mohon Pertolongan Melawan Musuh. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur, telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison. Amin. Demikian firman Tuhan. Dia tidak diam. Taek ra'ana mak pakapa tupuang. Sering kita merasa prihatin, emosi, marah ketika kita mendengar, apalagi menyaksikan orang percaya mengalami tekanan dan ancaman, penolakan untuk membangun rumah ibadah, larangan beribadah, dan lain-lain. Dan akhirnya kadang kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan tindakan seperti itu? Sementara kita percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk membela umat-Nya. Mazmur 83 adalah sebuah ratapan di mana umat Tuhan sedang meratap karena sedang menghadapi ancaman yang sangat serius dari beberapa bangsa yang sedang membentuk kekuatan militer untuk melawan mereka. Ketakutan mereka sangat jelas dari kata-kata yang diungkapkan. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Dalam ancaman itu, Allah seakan-akan diam dan tampaknya tidak melakukan apa-apa, sementara musuh-musuh itu benar-benar ingin menghancurkan negeri mereka dan menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Dalam keadaan yang sangat terdesak,
Mereka berdoa agar Tuhan melakukan penghukuman seperti yang pernah dilakukannya terhadap musuh-musuh Israel pada zaman hakim-hakim. Pemazmur yakin bahwa Tuhan mampu melepaskan umatnya dari ancaman yang sedang dialami. Bahkan Tuhan berkuasa menghukum setiap bangsa yang memberontak terhadap Dia. Hal yang wajar ketika seseorang terdesak dan terancam, maka dia akan merasa takut dan mungkin saja putus asa, sehingga merasa seakan-akan Tuhan tidak peduli. Namun dari Mazmur ini, kita dapat belajar bahwa walaupun Israel sedang merasa terancam dan sangat takut, bahkan mereka seakan-akan Tuhan berdiam diri terhadap keadaan yang dialaminya. Hal yang wajar ketika seorang terdesak dan terancam, maka dia akan merasa takut dan mungkin saja putus asa sehingga merasa seakan-akan Tuhan tidak peduli. Namun dari Mazmur ini, kita dapat belajar bahwa walaupun Israel sedang merasa terancam dan sangat takut, bahkan merasa seakan-akan Tuhan berdiam diri terhadap keadaan yang dialaminya, tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu yang penuh kasih melalui firman-Mu pagi ini. Untuk keyakinan akan janji-Mu yang boleh senantiasa kami pegang, karena nyata bagi kami bahwa Engkau senantiasa menepati apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Temani kami Tuhan, menjalani satu lagi hari yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami yakin, kami pasti sanggup menjalaninya bersama-Mu Bapa. Berdoa juga kami Tuhan di dalam balutan rasa syukur untuk umat-Mu yang berbahagia atas keberhasilan dalam hidup mereka, untuk setiap keberuntungan yang boleh diperoleh, berkat yang berlimpah, dan segala kebaikan yang Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Kami juga bersatu hati Bapa, memohonkan kekuatan dan jamahan tangan-Mu bagi yang mengalami sakit penyakit, kepahitan hidup, pergumulan yang mungkin membawa mereka ke dalam duka dan air mata. Peluklah mereka Tuhan, kuat kuasa-Mu yang mengatasi segala hal kiranya terjadi atas mereka, dan mereka boleh beroleh pemulihan dan kekuatan yang baru bersama-Mu. Berkenanlah Tuhan mencukupkan dan memberikan apa yang dibutuhkan, dan di dalam pergumulan ini pun kami tetap mampu untuk selalu berucap syukur kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, untuk berbagai program kerja yang sedang dijalankan, untuk berbagai kendala yang mungkin ditemui, untuk kerinduan-kerinduan yang ingin diwujudkan oleh jemaat-Mu. Kiranya semua dapat kami selesaikan dengan baik dan berhikmat. Kiranya keutamaan Kristuslah yang menjadi tujuan dan pegangan kami di dalam hidup berjemaat. Untuk teman sekerja-Mu ya Bapa, di dalam memelihara kehidupan berjemaat, karuniakanlah kasih, perkaya mereka dengan kesabaran, ketulusan, dan keinginan untuk selalu menyenangkan Tuhan. Kami pun memohonkan ampunan atas salah dosa kami Bapa. Ampuni atas kekurang sabaran kami di dalam menghadapi setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi pada kami. Ampuni juga Bapa, bila masih ada kesombongan berdiam di dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, dan jadikanlah pada kami apa yang baik seturut kemurahan dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, demikian perjumpaan kita melalui Renungan Harian Toraya. Hari ini Rabu, 30 Agustus 2023. Mari belajar dari orang Israel yang kendati sedang merasa terancam dan sangat takut, bahkan merasa seakan-akan Tuhan berdiam diri terhadap keadaan yang dialaminya, tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Selamat menjalani hari ini. Tuhan
memberkati.